warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridhia Putri Rahim dengan nomor NIM 18720500099. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk memenuhi syarat ujian akhir semester saya di mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Bu Irvi Eriza, saya membuat proyek video dengan materi penyusutan. Yuk, untuk simak videonya. Sebelum mulai ke materinya, kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Penyusutan atau depresiasi adalah metode akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset berwujud atau fisik selama umur manfaatnya. Nah, penyusutan memiliki 5 metode cara perhitungannya, yaitu untuk cara yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua ada metode menurun berganda, yang ketiga ada metode satuan jam kerja, yang keempat ada metode hasil produksi, dan yang kelima ada jumlah bilangan tahunan. Nah, mari kita membahas untuk yang metode pertama, yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus adalah disebut juga metode persentase tetap dan dari harga produksinya. Dan rumusnya itu adalah seperti ini. D sama dengan A kurang S dibagi N. Untuk A itu adalah perolehan aktiva tetap, yang S adalah nilai sisa atau residu, dan N itu adalah umur manfaatnya. Nah, untuk contohnya itu seperti berikut. Contoh soal dari metode garis lurus, yaitu yang pertama adalah harga beli sebuah mesin 4 juta dengan taksiran umur manfaatnya, yaitu dia 5 tahun dan mempunyai nilai residunya 500.000. Nah, seperti apa sih untuk menjawab soalnya itu yang seperti ini ya. Jadi untuk aktivanya itu 4 juta dan untuk nilai sisanya itu 500.000 dan umur manfaatnya 5 tahun. Nah, berikut ini adalah rumusnya, yaitu D sama dengan A kurang S dibagi N. Nah, setelah memasukkan rumusnya, kita masukkan nominalnya, yaitu 4 juta dikurang 500.000 dibagi dengan 5. Nah, hasilnya yaitu 700.000. Jadi besarnya penyusutan tiap tahun ialah 700.000. Baik, selanjutnya itu metode menurun ganda. Metode menurun ganda adalah metode penyusutan yang memberikan beban penyusutan secara periodik berdasarkan nilai buku aset tetap yang semakin menurun terhadap perkiraan umurnya. Rumusnya adalah 1 dibagi N kali 2. Nah, atau tingkat saldo menurun sama dengan tingkat garis lurus dikali 2. Nah, contoh soalnya seperti berikut ya. Jadi ini dia contoh soal dari saldo menurun ganda, yaitu traktor Mahmudi yang diperoleh tanggal 5 Januari dengan biaya 44.800.000 memiliki estimasi masa kegunaan 16 tahun. Nah, diasumsikan traktor tersebut tidak memiliki nilai residu. Hitunglah jumlah penyusutan masing-masing tahun pada 5 tahun pertama. Seperti ini, tingkat saldo menurun dibagi tingkat saldo dikali 2. D sama dengan 1 dibagi N dikali 2. Nah, jadi kalau sudah kita memasukkan rumusnya, selanjutnya yaitu kita memasukkan nominalnya. D sama dengan 1 dibagi N kali 2. Nah, kita masukkan aja 1 dibagi 16 dikali 2. D sama dengan 1 dibagi 8. Nah, 1 dibagi 8 ini dikali dengan 100% sama dengan 12,5%. Nah, selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam daftar penyusutan seperti ini. Nih, di sini ada kolom tahun, biaya, akumulasi penyusutan awal tahun, nilai buku awal tahun, tingkat saldo menurun ganda, dan penyusutan sampai nilai buku akhir tahun. Kita masukkan dengan nominalnya itu 44.800.000. Nah, ini dia tingkat saldo menurunnya dari hasil yang kita sudah jumlahkan, 12,5%. Nah, ini dikali untuk penyusutannya ya. Nah, untuk nilai buku akhir tahun yaitu biaya dikurang dengan penyusutan. Jadi 44.800.000 dikurang 5.600.000, hasilnya 39.200.000. Nah, ini selanjutnya untuk tahun ke 2, 3, 4, dan 5. Nah, hasilnya itu nanti sampai dengan 22.978.320. Metode selanjutnya yaitu metode satuan jam kerja.
Metode satuan jam kerja merupakan perhitungan metode ini berdasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya daya guna suatu aktiva. Suatu periode tergantung pada jam kerja aktiva itu dipakai. Nah, untuk rumusnya itu seperti ini. R sama dengan A kurang S dibagi N. Aktiva dikurang dengan nilai sisa dibagi dengan jumlah jam kerjanya. Nah, contohnya sebagai berikut. Contoh satuan jam kerja. Nah, untuk soalnya itu yaitu biaya perolehan aktiva 8 juta dan nilai residu ditaksir 2.500.000. Umur manfaatnya 10.000 jam dengan perincian sebagai berikut. Nah, tahun ke-1 yaitu 3.000 jam, tahun kedua 2.500 jam, tahun ketiga yaitu 1.500 jam, tahun keempat yaitu 1.000 jam, dan tahun kelima yaitu 2.000 jam. Nah, hitunglah tingkat penyusutannya. Nah, seperti ini kita masukkan untuk rumusnya yaitu R sama dengan A kurang S dibagi N. Nah, hasilnya 8 juta dikurang 2.500.000 dibagi dengan 10.000 dari yang jam. Nah, hasilnya adalah 550. Nah, jadi setiap 1 jam kerja penyusutannya sebesar 550. Kita masukkan lagi biaya besar penyusutannya yaitu dari tahun ke-1 3.000 dikali dengan 550 hasilnya 1.650.000. Nah, tahun kedua yaitu 2.500 dikali 550 hasilnya 1.375.000. Nah, ini selanjutnya tetap sama dikalikan dengan 550 ya. Nah, sampai dengan tahun kelima yaitu 2.000 dikali 550 hasilnya 1.100.000. Nah, untuk metode selanjutnya itu metode hasil produksi. Nah, pengertiannya yaitu perhitungan besar penyusutan dengan metode ini dihitung berdasarkan banyaknya satuan produksi yang dihasilkan dari suatu aktiva. Nah, rumusnya yaitu R sama dengan A kurang S dibagi N. Nah, seperti metode yang sebelumnya ya, dan contohnya itu seperti ini. Contoh soal dari hasil produksi yaitu soalnya seperti ini. Nilai suatu aktiva 12 juta ditaksir bahwa umur manfaatnya itu 5 tahun dengan hasil produksi 25.000 satuan hasil produksi. Nah, tahun ke-1 yaitu menghasilkan 9.000, tahun kedua menghasilkan 7.000, tahun ketiga menghasilkan 5.000, tahun keempat menghasilkan 2.000, dan tahun kelima menghasilkan 2.000 juga. Nah, aktiva tersebut memiliki nilai residu 2 juta. Jadi, tentukan tingkat penyusutan. Nah, kita masukkan rumusnya R sama dengan A kurang S dibagi N. Nah, untuk A itu adalah 12 juta dikurang dengan S-nya itu 2 juta dibagi dengan N-nya itu 25.000. Hasilnya adalah 400. Nah, jadi untuk penyusutan dari hasil produksi adalah 400 ya, dan masukkan lagi ke beban penyusutan yaitu dari tahun ke-1 dikali 9.000 dikali dengan 400 hasilnya 3.600.000. Tahun kedua yaitu 7.000 dikali 400 hasilnya 2.800.000 hingga ke tahun kelima yaitu 2.000 dikali 400 sama dengan 800. Untuk tahun keempat dan kelima itu sama karena jumlahnya itu 2.000 ya. Nah, untuk metode yang terakhir yaitu metode jumlah bilang tahunan. Nah, menurut metode ini penyusutan untuk setiap tahun penggunaan aset tetap jumlahnya menurun. Metode ini disebut juga adalah jumlah angka tahun karena tarif depresiasi berdasarkan pada suatu pecahan. Nah, seperti ini untuk contoh soal dari jumlah bilangan tahunan, yaitu biaya perolehan suatu aktiva sebesar 10 juta, diperkirakan umur manfaat aktiva tersebut dan nilai sisanya sebesar 2 juta. Tentukan besar penyusutan tiap tahun pertama. Nah, jawabannya adalah 10 juta untuk aktivanya dan untuk nilai sisanya 2 juta. Nah, bilangan tahun ini ditambah dari 1 tambah 2 tambah 3 dan tambah 4 sama dengan 10. Nah, lalu yaitu kita masukkan ke besar penyusutannya dari tahun ke-1 sama dengan 4 dibagi 10 dikali dengan 8.000 sama dengan hasilnya 3.200.000. Nah, ini kita bagikannya itu terbalik dari bawah ke
atas ya. Jadi dari 4 sampai ke 1 untuk tahun keempatnya. Nah, jadi itu dia materi penyusutan yang sudah saya jelaskan dan juga saya berikan contoh-contoh soalnya. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya pamit, kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.